bertele-tele saya ada beberapa presentasi. Mungkin ini ya semoga mungkin kalau teman-teman membutuhkan silahkan dimanfaatkan. Kalau enggak juga enggak ada masalah karena oke, ini nama saya. Ya, biasanya saya panggil Doni, Kusen, atau Kusdon, terserah mau teman-teman mau manggil apa aja. Kalau teman-teman di IKJ malah biasanya manggil saya juga ada yang manggil nama, ada yang manggil Mas, malah jarang yang manggil Bapak sebenarnya. Oke, kalau ini materi saya teman-teman, kalau misalnya mungkin teman-teman membutuhkan material untuk belajar film dasar ya, silakan aja salah satu, dan ini login, hanya tinggal login, masuk, terus kemudian di-download. Mohon jangan dihapus, karena kasihan kalau teman-teman yang lain yang membutuhkan gitu. Ini kebetulan memang hasil tulisan saya dan sudah saya revisi dari dulu. Mungkin kalau Mas Tommy dulu kenalnya saya punya bahan seperti ini di Dropbox ya Mas. Nah kalau sekarang udah saya perbaiki, udah saya ya satu-satu lah gitu, saya bagi-bagi gitu. Terus kemudian ya semoga bisa membantu mungkin teman-teman yang berminat dengan film, dengan Bapak dan Ibu guru, silahkan mau dipakai. Ini copyright-nya Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya nggak silahkan aja mau diakuin juga nggak apa-apa, saya nggak ada masalah. Itu aja. Terus kalau nomor saya, silahkan kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol gitu, kalau mau mau misalnya ngobrolin tentang film, silahkan dengan senang hati. Jadi kalau untuk beberapa bulan belakangan ini mungkin saya agak sibuk ngedit gitu, mohon maaf mungkin kalau belum bisa bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Oke, itu dulu, itu perkenalan saya. Terus kalau nah tadi kan Mas Tommy meminta saya untuk ngomongin tentang ide sebenarnya. Dan ini sebenarnya ada di materi saya tentang ide ini. Saya bisa memulai gini, dengan teman-teman ya, misalnya ada pertanyaan gini, kalau misalnya mau membuat film dokumenter misalnya, kira-kira harus riset atau enggak sih? Silakan deh, riset atau tidak dan alasannya kenapa. Saya mau tahu dulu, karena ini nanti berhubungan dengan persoalan ide. Silakan teman-teman. Silakan. Pertanyaan malah ditanya oleh Mas Doni ya. Jadi kalau film dokumenter perlu riset atau enggak ya? Kalau mungkin sinyal teman-teman kurang ini sedang atau rame-rame, boleh mungkin lewat chatroom dulu boleh ya Mas Doni ya? Boleh, moga-moga. Kalau dijawab misalnya, oh perlu, oh tidak, kenapa? Jadi ada feedback mungkin nanti dari teman-teman. Silahkan. Perlu enggak sih film dokumenter itu riset dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika dari SMK Pasimpla Sukabumi, ingin menjawab. Kalau film dokumenter itu harus melakukan riset terlebih dahulu, karena takutnya nggak sesuai sama fakta yang ada. Kan dokumenter itu lebih ke lebih ke fakta, bukan ke fiksi gitu. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Erika. Yang lain mungkin?
Mas Denny Leonardo mungkin kalau mau jawab. Silakan yang lain yang masih belajar, para Bapak Ibu guru pengen berkomentar boleh. Silakan. Ini bukan jebakan kok, tenang Bukan aja. jebakan. Ini bukan kuis juga ya. Bukan kuis juga. Cuma Dan jawabannya juga bukan benar salah ya Mas Doni ya. Bukan. Silakan. Terima kasih Mas Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Tommy? Lama tak bersua kita. Wah, alhamdulillah Pak Denny. Halo Mas Kusdon. Terakhir kita ketemu di Padang Panjang ya Mas Kusdon ya. Iya betul. Iya Bang Denny, benar. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses terus buat Mas Doni, juga Mas Tommy juga ya. Juga buat adik-adik atau Bapak Ibu guru yang lain yang berada di sini. Sekedar menanggapi aja ini, mohon izin Mas Kusdon, untuk riset kayaknya diperlukan karena kebutuhannya untuk lebih memahami tentang ini berkaitan dengan dokumenter ya, memahami tentang apa sih fakta yang terjadi sebenarnya gitu. Sejauh mana fakta itu yang terjadi gitu. Begitu aja sih kira-kira Mas. Nah, izin. Oke. Saya cukup dulu aja ya Mas Tommy. Siap. Kalau kemudian saya tanya balik. Kalau kita sudah paham dengan idenya, dengan masalahnya, kita jadi harus riset atau tidak? Ya monggo, silahkan. Ya, itu menanggapi lagi, kalau udah paham ya tidak dibutuhkan risetnya gitu. Nah, definisinya paham loh ini ya, definisinya paham loh, bukan cuma tahu loh ya. Ya. Karena berbeda, mungkin buat adik-adik pelajar akan ada perbedaan makna kata di mengerti, mengetahui dan memahami, itu unsur yang berbeda gitu. Tetapi kalau misalkan pernyataan dari Mas Kusdon di sini sebagai bukan sebagai ya, ketika memahami itu saya rasa riset tidak diperlukan lagi, saya rasa. Terima kasih Mas Doni. Siap, sama-sama Bang Denny. Jadi sebenarnya gini, ini yang kemudian saya cukup sedih sebenarnya ketika mendengar bahwa film dokumenter harus riset. Terus film yang lain nggak riset dong? Pertanyaannya jadi gitu. Nah, ini juga menjawab juga misalnya kenapa dokumenter kok jadi tidak menarik ya? Kok membuat film dokumenter jadi tidak menyenangkan sih? Tidak semenyenangkan membuat film fiksi gitu. Nah, karena ada beban-beban ini. Bebannya apa? Seolah-olah membuat film dokumenter itu harus riset. Seringkali tidak pernah ditempatkan riset itu untuk apa? Pernah mempertanyakan ulang nggak? Fungsi riset itu untuk apa? Saya kasih contoh gini. Teman-teman pasti punya kamar kan masing-masing ya. Punya rumah masing-masing. Punya, mungkin masih ada yang memiliki orang tua, bapak atau ibu. Saya kasih contoh gini. Kalau teman-teman ingin membuat film dokumenter tentang kamar teman-teman, kira-kira harus riset nggak? Perlu riset atau tidak? Enggak, karena kita sudah mengetahuinya. Nah, akhirnya kan ini yang saya bilang tadi bahwa kita jadi punya dualisme ya istilahnya, atau ada kontradiksi. Dibilang tadi bahwa dokumenter harus riset, perlu. Nah, begitu saya tanya, kalau subjeknya ini, oh tidak perlu. Nah, terus yang mana yang benar nih? Nah, itu yang saya artikan bahwa ketika membuat film atau membuat karya apapun di dalam seni gitu ya, itu yang diperlukan adalah titik pemahaman kita terhadap masalahnya. Setimbang misalnya antara kita harus mengerti atau memahami. Itu setimbang. Jangan pada posisi kita hanya sekedar tahu atau baru mengenali. Saya akan lebih menyarankan teman-teman membuat film dari ide-ide yang sudah dipahami dibandingkan yang belum dipahami. Kenapa? Yang belum dipahami itu nantinya kemudian membutuhkan effort, membutuhkan usaha untuk
mendorong kita menjadi lebih paham dengan idenya. Nah, ini saya mulai aja. Nah, akhirnya bagaimana sih mencari dan menemukan ide itu? Kalau buat saya sebenarnya seringkali di mungkin workshop, ide bisa dari mana aja. Ya oke, terus gimana gitu. Nah, balik lagi tadi yang disebutin sama Bang Denny, bahwa tingkatan ide itu sebenarnya ada tingkatan kita tahu, kenal, sama paham atau mengerti. Di mana letak ketika kita mau membuat film? Letaknya harus di titik paham. Mau teman-teman di dokumenter, mau di fiksi, mau di apa, mau di mana? Film eksperimental, mau di film animasi, semua. Bahkan mau seni apapun, mau seni tari, mau seni musik misalnya ya, mau teater atau apapun, seluruhnya itu memerlukan ide yang dipahami. Nah, kalau kita mau memerlukan, ketika membuat film, levelnya kan udah harus tingkatannya paham ya. Nah, agar level idenya berada pada tingkat paham, maka seorang pembuat film itu dapat membuat sesuatu yang dekat dengan hidupnya. Nah, bagaimana kalau kita kurang paham? Bagaimana kalau kita belum paham? Baru kemudian kita meneliti atau kita melakukan riset. Ini saya pakai bahasa yang mudah aja, maksudnya sebenarnya kita bisa melakukan apapun upayanya. Mungkin orang nyebutnya riset, bisa aja kan kita sebut dengan berbagai macam kata gitu ya. Yang paling mudah mungkin yang sekarang lebih dekat, teman-teman lebih menyebutnya dengan istilah riset gitu. Oke. Nah, contoh dari sesuatu yang dekat dengan seorang pembuat film misalnya, itu adalah anggota keluarga ataupun orang tua. Contohnya apa? Misalnya keseharian ibu yang masih tinggal sama orang tua ya, keseharian ibu. Kalau mau bikin film keseharian ibu, masa iya mau riset gitu kan? Kecuali memang nggak tinggal sama ibunya atau bapaknya gitu misalnya, tinggal sama nenek gitu. Ya mungkin keseharian ibu jadi kurang memahami ya misalnya. Atau misalnya ketika membutuhkan biaya untuk berobat, minjem uang, istilahnya ngutang gitu ya, ngutang. Hal-hal mengutang itu kan hal yang kemudian jadi sangat dekat dengan kita gitu. Atau makanan di rumah, tentang kuliner kita tapi di rumah. Ya. Perseteruan kakak dan adik. Atau ada misalnya peristiwa kematian misalnya di keluarga kita misalnya, dan lain-lain, macam-macam. Yang kedua tentang pacar misalnya, tentang hubungan romansa gitu. Ya, ini tapi yang posisinya kalau yang udah pacaran ya. Kalau yang belum pacaran ataupun yang baru pacaran ya jangan bilang itu paham, maksudnya baru jadian 10 menit gitu terus merasa paham gitu kan, ya jangan. Ini artinya kan bahwa ini hubungan yang mungkin sudah punya tingkatan panjang gitu ya secara durasi waktunya gitu. Ya kayak misalnya chatting salah typo aja kan kemudian bisa jadi satu ide gitu. Atau idola. Teman-teman idolanya apa misalnya? K-pop lah atau misalnya drakor lah, kenapa nggak dibuat? Kenapa saya mensucikan idola bukan fans? Karena kalau idola itu biasanya kita sudah memahami sampai seluk-beluknya gitu. Idol kan gitu, mengidolakan gitu. Hobi apa? Musik, fotografi, cosplay atau game gitu. Kalau sekarang ya monggo aja silahkan gitu. Atau punya binatang saya sekarang ini kan banyak banget orang tuh suka banget sama kucing gitu, ada yang sampai ngasih makan di jalanan, dikasih makan, atau suka banget sama anjing, bahkan banyak kampanye-kampanye tidak
tidak boleh memakan anjing misalnya. Atau sempat berapa tahun lalu tuh sempat tren memelihara reptil misalnya. Ada yang memelihara tokek, ada yang memelihara apalah gitu kan, apa landak lah segala macam gitu. Tradisi misalnya. Tradisi ini kan sebenarnya tidak harus sesuatu yang tradisional gitu ya. Jadi artinya hal-hal yang jadi kebiasaan di lingkungan sekitar rumah kita misalnya. Ya kalau misalnya kayak ya misalnya ngomongin kuliner gitu, tradisi kuliner. Saya sih pernah ikutan di daerah tempatnya Bang Denny itu di Sumatera Barat, itu yang namanya makan bajamba. Jadi makan bareng, kalau di Jawa istilahnya bancakan, tapi sebenarnya agak berbeda karena makan bajamba itu bisa sekampung. Ya Bang Denny ya, betul ya. Sekitar sekampung itu bawa makan dari rumah, bisa tukar-tukaran gitu ya. Makan bareng. Nah, atau apa tentang ritual agama atau kepercayaan. Nah, sehingga ada hal-hal yang kemudian menjadi sangat sangat dipermudah sebenarnya dari ide ini. Nah, kadang-kadang kalau kemudian ini udah saya tadi ya, kalau tidak dipahami ya berarti kita harus mencari cara untuk memahami. Salah satunya adalah riset. Oke, jadi waktu itu saya kemudian juga misalnya saya di kelas lagi ngajar gitu, seringkali juga ada yang menyangkal lah gitu. Ya tapi kan ide-ide itu seringkali tidak menarik. Gitu. Nah kemudian saya tanya, nggak menarik itu buat siapa? Ukuran menarik itu seperti apa? Gitu. Kayak saya kasih contoh gini. Tempat kita eksibisi di dalam di Indonesia itu, atau sekarang ini ketika kita mau mengeksibisikan film kita, itu bisa ruangnya sekarang sudah terbuka lebar. Nah, misalnya paling gampang saya nyebut pakai YouTube deh gitu. Ketika kita menggunakan YouTube, itu sekarang bisa orang di seluruh dunia itu menikmati YouTube kita. Kalau kita anggap bahwa itu tidak menarik, tidak, nanti dulu gitu misalnya. Kayak contoh gini, kayak tadi ada orang meminjam uang untuk berobat misalnya. Di dalam kehidupan kita di Indonesia mungkin itu bukan hal yang aneh gitu. Mungkin kita pernah juga melakukan. Tapi kebayang nggak penontonnya itu orang Skandinavia? Ya entah di Finlandia, entah di mana, entah di Swedia, Norwegia, Denmark misalnya, Islandia. Saya kebetulan punya kakak kelas di KJ, namanya Mbak Bernis itu. Beliau menjadi warga negara Finlandia. Mbak Bernis ketika dia sampai 7 bulan belum melakukan general check up, itu yang jemput polisi. Karena selama pokoknya rentang waktunya 6 bulan, per 6 bulan itu setiap warga negara harus general check up. Maksud saya gini, bayangkan kalau yang nonton itu orang Skandinavia, terus kemudian mereka melihat ada orang meminjam uang hanya untuk berobat. Berarti kan mereka bisa menganggap bahwa loh ini negara nggak ngurusin apa gitu. Apa yakin bahwa menurut mereka itu apa yang ada ide yang kita sajikan itu tidak menarik gitu. Belum lagi misalnya konsepsi-konsepsi di Skandinavia, atau misalnya saya diceritain tentang Finlandia, orang-orangnya sangat individual. Nah kalau ketemu makan bancakan atau makan bajamba model Sumatera Barat,
Apa mereka pasti nggak tertarik? Ini orang ngapain sih makan bareng-bareng? Emang nggak bisa makan sendiri-sendiri apa gitu? Nah itu kan bisa jadi hal-hal yang menjadi sangat menarik gitu. Oke, dan hal inilah yang sebenarnya yang namanya ide itu perlu kita gali dari banyak hal, terutama sebenarnya kalau di dalam film itu setidaknya ada 3 aspek yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, aspek pertama adalah menonton film. Aspek kedua adalah membaca apapun, tapi ya jangan cuma baca WA sama SMS atau inilah ya, komen-komen di Facebook atau Instagram lah ya. Tapi maksudnya membaca hal-hal yang sifatnya memang literatur gitu ya, entah fiksi, entah non-fiksi gitu ya, misalnya fiksi pun kayak novel, cerpen dan lain-lain, silahkan. Ataupun yang non-fiksi, buku-buku apa yang misalnya buku-buku apa sekarang ini banyak buku motivasi misalnya. Nah dengan membaca sebenarnya kita akan memudahkan kita untuk melakukan sistematisasi terhadap pemikiran kita. Dengan menonton kita bisa menyerap banyak hal yang akan bisa kita gunakan untuk mengolah. Terus dengan yang ketiga adalah membuat filmnya. Membuat film ini fungsinya adalah, gampangnya mohon maaf ya kalau saya mungkin pakai bahasanya agak kasar. Ibaratnya membaca buku, menonton film itu kayak kita makan. Nah, kita harus mau mengeluarkan. Sedangkan kalau di dalam ilmu biologi aja kan pengeluaran itu bisa sesuatu yang tidak dibutuhkan tubuh ataupun yang masih dibutuhkan tubuh. Terserah, bagaimanapun tetap harus dikeluarkan supaya kita tetap sehat. Nah, membuat film konsepsinya adalah kita mengeluarkan segala hal yang menumpuk di dalam diri kita keluarin aja. Gitu. Nah, intinya adalah gini, ketika kita mau membuat film, kita yakinkan betul apakah ide yang kita mau buat itu sudah kita pahami atau belum. Sumbernya bisa dari manapun, terutama dari hal-hal yang memang menjadi bagian dari hidup kita. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena itu yang akan bisa teman-teman keluarkan lewat film. Saya mau kasih contoh gini. Ini saya justru malah taunya itu ketika saya ngajar di Padang Panjang. Kebetulan waktu itu ada kawan namanya, ada seorang peneliti antropologi namanya Bang Femi. Bang Femi ini sempat ngomong, Mas udah pernah nonton Di Bawah Lindungan Ka'bah? Saya bilang udah, tapi ya nggak terlalu serius lah gitu. Saya sering kali agak sering kecewa kalau lihat lihat film-film yang coba diadaptasi gitu ya atau diekranisasi gitu. Iya, jadi saya tidak tahu, walaupun ini juga yang membuat kakak-kakak kelas saya, cuman saya nggak tahu apakah dia paham ataupun tidak dengan dengan konsepsi atau misalnya tradisi-tradisi di Minang gitu, Minangkabau. Kayak misalnya ketika menyetop kendaraan hitchhiking gitu ya, ketika melakukan hitchhiking, si tokoh itu menggunakan tangan kiri. Nah, saya tanya kenapa memang kalau tangan kiri? Oh, mungkin Bang Denny bisa lebih paham tuh. Orang-orang Minang ketika melakukan suatu, menunjuk ataupun melakukan hal-hal dalam tanda petik yang baik gitu, kemudian menggunakan tangan kiri, itu udah dianggap sangat kurang ajar gitu. Saya sampai tanya, itu kan setting waktunya sekitar tahun 1910-an ya.
Saya tanya, kalau zaman sekarang gimana? Kalau zaman sekarang mungkin mobilnya sambil lewat, supirnya maki-maki tuh Mas. Nah kalau zaman dulu kayak gimana? Zaman dulu supirnya berhenti, mobil tuh berhenti, kemudian supirnya turun, itu orang dipukulin dulu, baru supirnya naik lagi, mobilnya jalan. Kenapa? Dianggap kurang ajar. Nah pertanyaan saya gini, apakah itu bukan ide? Ide. Nah ide itu kemudian tidak dipahami gitu. Belum hal-hal yang lain, misalnya teman-teman kalau pernah nonton film Habibie Ainun misalnya, kadang-kadang ada hal-hal yang kemudian sangat dipaksakan gitu. Kebetulan saya ya kenal lah, karena dulu ini saudaranya Habibie Ainun, saya juga pernah mengeditkan film-filmnya ya, namanya Fauzan Rizal. Sampai saya yakin bukan kemauan dia gitu. Misalnya tiba-tiba zaman tahun 80 udah ada e-tol, atau udah ada apa namanya, apa tuh yang model kayak Astor itu, Coklatos misalnya, zaman tahun itu loh. Apakah itu kesalahan sutradara? Belum tentu. Kadang-kadang hanya karena si produsernya pengen dapat duit, dapat sponsor, itu ditaruh gitu. Kadang-kadang begitu. Nah, kembali lagi dengan persoalan ide, apakah kemudian pasti ide itu, atau katakanlah gini, apakah saya bisa membuktikan ide yang baik dan kemudian dibuat? Saya bisa membuktikan. Teman-teman boleh buka Instagram, cari yang namanya cerpensek. Artinya cerita pendek sekali. Saya istilahnya dalam tanda petik, saya ngomporin mahasiswa saya waktu itu, satu anak Blitar, satu anak Jogja, mereka hanya membuat film dengan perangkat-perangkat yang semuanya minjem. Durasinya berapa? Ya sama, macam-macam, ada cuma berapa detik segala macam. Berapa detik, cuma nggak nyampe 1 menit karena di Instagram. Dan yang mereka buat itu keseharian semua, seharian mereka yang mungkin mereka pernah alami gitu. Nah dari situ apa namanya? Dari situ pun kemudian muncul hal-hal yang kemudian menjadi baik karena apa? Ide ini sebenarnya akan terus keluar dipercaya atau tidak, ide ini akan terus keluar ketika kita justru ketika kita melakukan tadi, menonton, membaca, sampai juga kita membuat. Karena ketika kita membuat, ide itu bukan sekedar ide dasar untuk cerita film, tapi ide-ide yang akan ide-ide untuk mengisi film itu pun juga dibutuhkan ide. Ide membuat shot yang baik, ide membuat scene yang baik, itu membutuhkan. Kalau kita tidak terbiasa, kita nggak akan pernah bisa melakukan banyak hal. Sehingga salah satu cara untuk kita bisa mengeluarkan ide adalah dengan cara berlatih. Saya share ada film mahasiswa saya. Ini film tugas dan dokumenter.
Oke. Teman-teman udah lihat kan? Sebenarnya ide sangat sederhana tentang bagaimana kehidupan kucing. Nah, selama ini mungkin nggak kebayang bahwa kucing di sekitar kita aja bisa jadi film. Dulu mahasiswa saya itu cuma saya paksa, bagaimana caranya kamu tidak keluar kampus, tapi kamu bikin sesuatu yang kamu sudah pahami selama 2 tahun ini di kampus kamu. Hanya itu. Kemudian mereka nyari, sebenarnya macam-macam mereka pada bikin. Ada yang bikin ada yang cuma bikin tentang keran air di kampusnya, dari gedung yang paling bagus sampai gedung yang lama, itu kerannya kayak gimana tuh dikasih lihat. Hanya ngomongin keran. Jadi sangat beragam gitu. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya justru harus harus kita coba untuk kemudian mengasah apa yang ada di pikiran kita. Ya gampangnya gini, masa teman-teman kalah sih sama para tiktokers gitu misalnya, sama instagramers gitu. Kenapa kok mereka menjadi menarik? Karena sebenarnya rata-rata mereka hanya membuat sesuatu yang ada di sekitar mereka, mungkin ada di dalam diri mereka. Bahkan video klip, saya nggak nyebutnya video klip ya, karena kalau yang kita sebut video klip selama ini itu sebenarnya salah. Istilahnya adalah video musik aslinya namanya, atau musik video. Kalau video klip itu kan potongan-potongan video. Potongan-potongan video atau video-video klip di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Twitter, itu kan sebenarnya banyak sekali yang mungkin kejadiannya lucu atau kejadiannya miris dan lain-lain, itu ada di sekitar kita, ada di depan mata kita. Nah, kenapa kita tidak bisa menangkap? Kenapa kok kita nggak peka? Ya karena kita tidak pernah membiasakan, itu persoalannya. Jadi intinya adalah, gampangnya kemanapun teman-teman pergi, handphone itu selalu disiap-sediakan untuk terserah mau dalam bentuk foto atau dalam video, silahkan rekam, gitu. Setelah direkam kemudian baru disusun, kira-kira kita buat apa gitu. Nah, itulah yang kemudian dari kebiasaan kita ini, makanya ini yang kemudian akan menimbulkan ide-ide yang lebih baru. Baru itu dalam artian bukan ide sama sekali baru, tapi ide baru yang bisa kita buat terus-menerus. Gitu teman-teman. Dan yang jadi persoalannya adalah karena kita tidak pernah membiasakan, dan kemudian kita akhirnya akibatnya apa? Kita menjadi tidak peka. Ketika kita tidak peka, akhirnya yang terjadi adalah kita menjadi terlalu selektif dengan ide. Kita hanya mau bikin film kalau idenya yang ide ini yang sedang kepikiran. Padahal di sekitar kita banyak banget. Dan kenapa saya mendorong, misalnya teman-teman saya dorong, atau kayak yang seperti yang di Cerpensek itu, saya mendorong mereka untuk membuat itu dengan harapan kalau mereka terus membuat, itu akan keluar ide-ide yang baru. Bahkan ide yang sudah ada ini nanti ketika membuat film yang lebih panjang, mungkin ide ini bisa dimanfaatkan lagi gitu. Nah, saya menganalogikan bagaimana kita mengolah ide, bagaimana kita mencari ide, itu seperti seorang olahragawan. Kenapa sih
Maradona, Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo itu dianggap jago? Ya karena mereka melakukannya setiap hari. Mereka berlatih setiap hari. Bahkan istilahnya bisa jadi trik-trik itu memang, kenapa kok mereka bisa melakukan itu? Karena mereka latih setiap hari. Mereka mencari terus setiap hari. Kecuali kita dapat ilmu laduni ya, Mas Tommy ya, yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Tuhan, tiba-tiba kita langsung bisa, ya itu saya nggak bisa lawan. Tapi kalau misalnya kita yang memang bukan orang-orang yang diberi karomah ya, diberi keramat dari Allah, mungkin ya tugas kita adalah kita membiasakan diri. Nah, mungkin sebelum kita diskusi atau kita ngobrol, ada satu hal yang sebenarnya kemudian menjadi persoalannya teman-teman ketika membuat film. Ini saya share lagi. Selama ini ketika membuat skenario atau membuat cerita, kecenderungan dari teman-teman adalah selalu repot dengan dialog kalau di fiksi. Kalau di dokumenter selalu repot dengan interview atau wawancara. Gitu. Tidak pernah berbicara tentang ini kita mau cerita apa. Gitu. Terus sebenarnya yang kemudian akan dinikmati oleh penonton itu apanya dulu sih, gitu. Atau bahkan misalnya gini, kenapa kok film kita jadi tidak menarik? Kenapa kok banyak film dokumenter itu tidak menarik sih di Indonesia? Jawabannya ada di sini. Oke. Saya mungkin akan menanyakan lagi, bertanya lagi. Gini. Kalau kita di rumah, kita sebagai anak di rumah, terus kita melakukan sebuah kesalahan. Terus orang tua kita pengen kita itu berubahlah atau tidak melakukan kesalahan lagi. Yang mana? Lebih senang dikasih contoh atau lebih senang diceramain? Ini bukan persoalan benar dan salah ya, cuma mau tahu aja. Lebih banyak yang mana yang dari yang peserta ini, maksudnya yang teman-teman yang apa? Ya, silakan. Lebih suka diceramai atau kasih contoh? Kasih contoh. Kasih contoh. Kasih contoh. Iya. Berarti sepakat ya kita ya. Saya sih sudah lebih senang dikasih contoh. Oke, saya balikin lagi. Kalau kita lebih senang dikasih contoh, terus kenapa kita harus nyeramahin orang, penonton, menggunakan dialog-dialog atau wawancara-wawancara di dalam film? Itu yang seringkali tidak disadari. Bahkan, ini saya yakin bahkan misalnya para pengajar di seluruh Indonesia aja mungkin saya pikir sangat sedikit. Rata-rata pasti nyonteknya kalau nggak sinetron, film Hollywood. Saya bisa jawab kok. Ada yang tahu nggak sejarahnya sinetron dari mana? Oke, saya kasih tahu. Sinetron itu berasal dari, mungkin teman-teman pernah tahu yang namanya K-drama, sinetron. K-drama sebenarnya agak berbeda karena dia dikonsepkan oleh itu kayak strategi kebudayaan lah dari Korea. Saya bilang sinetron, telenovela, atau drama Turki dan lain, atau drama India yang di televisi ya. Itu asal muasalnya dari yang namanya opera sabun. Opera sabun itu munculnya di Amerika. Nah, opera sabun ini perpanjangan dari apa? Bukan perpanjangan dari film, tapi perpanjangan dari sandiwara radio. Logikanya adalah sinetron, telenovela, drama Turki, drama India di televisi, itu adalah sandiwara radio yang dikasih gambar. Kenapa?
kebetulan nama soap opera ini karena sponsor awalnya drama televisi seperti ini tuh sponsor pertamanya adalah sabun. Makanya disebutnya soap opera. Dan karena konsepnya memang seperti teater, ya akhirnya dia dialog yang diutamakan. Dan kenapa? Dan karena cikal bakalnya dari sandiwara radio, maka ini menjadi sangat talkies istilahnya. Jadi ngomong terus. Karena diharapkan apa? Penontonnya siapa sih? Penontonnya kebanyakan zaman dulu itu adalah ibu rumah tangga. Mereka di rumah sambil nyuci, sambil nyetrika gitu kan, sambil nyuci piring dan lain-lain, sambil ngurus anak. Kadang-kadang mereka nggak perlu lihat visualnya, dengerin aja suaranya, mereka pasti tahu jalan ceritanya. Nah, berbeda dengan film Hollywood, apa yang menjadi berbeda? Saya pernah tantangin gini, teman-teman yang Hollywood kan juga banyak ngomong, oke, pernah nonton film Hollywood, suaranya dimatiin nggak? Coba, nonton film Hollywood, suaranya dimatiin. Kalau 60% kita bisa paham dengan jalan ceritanya, dengan pesannya. Dari pesan itu kita 60% bisa menangkap, 60-70%, berarti bahasa yang kemudian juga muncul di situ adalah bahasa visual. Artinya, di dalam film, kita jangan buru-buru pengen nyeramahin orang. Makanya kalau apa sih bedanya skenario film dengan skenario teater? Film itu justru deskripsi visualnya dipastikan kita harus mengeluarkan seluruh potensi visual. Kalau kemudian ada bagian-bagian yang tidak bisa, kita tahu persis bahwa oh ini penonton nggak akan tahu, nggak akan paham, baru kemudian dimunculkanlah suara. Makanya kalau di dalam konsepsi suara, yang paling dasar itu ada 3. 1, suara digunakan ketika gambar tidak efektif. Atau maksudnya gini, tidak efektif itu gambar sudah tidak bisa lagi menjelaskan, baru kemudian suara, entah dialog, entah narasi. Dan suara ini bukan cuma dialog atau narasi ya. Gitu. Nah, yang kedua, ini mungkin teman-teman harus latihan, jadi mungkin biar bisa paham. Dia suara digunakan ketika gambar, kalau kita menggunakan gambar, kita menjadi bertele-tele. Misalnya gini, mungkin teman-teman pernah tahu satu tokoh namanya Wiro Sableng. Wiro Sableng itu di awal udah diceritain kan, si dia itu anaknya bapak ibunya dibunuh, kemudian dipelihara oleh Sinto Gendang, dilatih sampai kemudian dia berhasil. Oke. Nah, setelah itu kemudian Wiro Sableng ini misalnya berkelana di tengah film, dia ketemu sama musuhnya, salah satu musuh, berkelahi. Karena musuhnya sudah sangat senior, dia kalah. Terus kemudian dia nanya, kamu siapa sebenarnya? Saya tahu jurus itu saya tahu. Kamu sebenarnya siapa? Nah, kalau kemudian pakai gambar lagi, berarti kan flashback-nya itu kan dikasih gambar jadi terlalu panjang kan? Nah, itu yang dianggap tidak efisien, jadi bertele-tele. Padahal si Wiro Sableng tinggal jawab kan, saya murid Sinto Gendeng, selesai. Misalnya gitu. Atau kalau yang tidak efektif gitu ya, jadi gambar tidak bisa lagi menjelaskan, misalnya tertulis misalnya. Saya pakai contoh Bang Denny aja, maaf ya Bang, misalnya. Bang Denny, saya di skenario tampak Bang Denny sedang bersedih karena piutangnya tidak dibayar-bayar. Di skenario begitu. Nah, kita ngambil gambar nih Bang Denny nih. Seminggu kita ambil gambarnya wajah Bang Denny bersedih nih, close up. Penonton tahu nggak alasannya kenapa? Penonton cuma tahu bahwa Bang Denny bersedih. Alasannya tidak. Nah, kemudian ketika kita membutuhkan, penonton harus tahu alasannya. Nah, barulah kemudian kita gunakan yang namanya voice over.
atau monolog interior misalnya istilahnya. Gitu. Ini contoh aja. Nah, ini sedikit aja sebelum kita diskusi, mungkin jadi terlalu pendek. Jadi bahasa visual adalah sarana penyampaian kepada penonton menggunakan hal-hal yang dapat ditangkap oleh mata. Nah, menurut ini dari guru saya namanya Pak Raharjo Jarot, beliau selalu bilang bahwa film itu tidak sekedar menuturkan cerita, tapi juga memperlihatkan cerita, showing a story. Ini istilahnya beliau ya. Nah, sehingga tingkatan bahasa visual itu memang setidaknya juga ada 3. Yang pertama ada bahasa visual yang universal. Seperti apa? Minum, ya, makan, berjalan, hal-hal yang jadi keseharian. Kita tahu persis bahwa itu seluruh orang di seluruh dunia ya tahu itu lagi ngapain. Cuman mungkin kata dan bahasanya yang berbeda, tapi secara konsepsi pasti sama. Ya, melompat gitu ya, atau gunting, minuman kaleng, sabun dan lain-lain gitu. Nah, ada bahasa-bahasa visual yang sifatnya sektoral atau lokal. Contoh kayak gini. Kalau teman-teman yang tinggal di daerah Jawa Barat, di Banten, di DKI Jakarta, lihat bendera kayak gini, pasti menyebutnya, wah ada yang meninggal. Karena ini adalah satu simbol dan indeks dari kematian gitu. Tapi begitu ngomong di Jogja di tempatnya Mas Tommy, naruh bendera kuning, ya enggak ya belum tentu. Mungkin kalau yang udah pernah ke Jakarta, pernah ke Banten atau pernah ke Jawa Barat mungkin tahu, tapi kalau yang nggak pernah, ya taunya pasti bendera putih. Benar nggak Mas Tommy ya? Di Jogja kan pakainya bendera putih setahu saya. Bahkan kalau di tempatnya Bang Denny yang saya tahu pakainya bendera hitam, benar ya Bang? Gitu. Nah, artinya ini kan sangat sektoral, sangat lokal gitu. Bagaimana kalau di dalam film bahasa-bahasa visual kita itu sangat lokal. Nah, itu yang kemudian kalau di dalam ilmu skenario ada kebutuhan yang namanya diduplikasi, diulang. Duplikasi atau direpetisi. Kalau repetisi itu kan mengulangnya dengan cara yang sama, persis gambarnya sama, semuanya sama. Kalau duplikasi itu cara mengulangnya berbeda. Gitu. Misalnya kalau di film fiksi misalnya adegan pertama, misalnya di satu adegan tertentu di awal diperlihatkan ada bendera kuning, terus misalnya kemudian ada dialog siapa yang meninggal, gitu misalnya. Terus di tengah adegan, di tengah film ada adegan orang bawa keranda dan di situ ada orang bawa bendera kuning atau bendera hitam atau misalnya bendera putih. Terus yang terakhir si tokohnya, misalnya si tokoh utamanya, begitu mau masuk gang rumah, dia lihat ini rumah ini, gang ini ujungnya cuma rumah saya. Begitu di situ ada bendera kuning, dia langsung lemes misalnya. Karena tahu misalnya aja di ceritanya salah satu orang tuanya meninggal atau ada anggota keluarganya meninggal. Nah, itu artinya dia menduplikasi. Artinya kalau teman-teman punya persoalan dengan bahasa visual yang sifatnya lokal ataupun sektoral, maka digunakanlah duplikasi atau repetisi. Ya apalagi misalnya sifatnya personal, ini sih cuma gambar aja ya. Personal itu dalam artian gini, misalnya kita sudah tahu misalnya kalau seorang laki-laki ngasih bunga mawar merah ke perempuan, artinya dia suka sama si perempuan itu. Tiba-tiba kita mau ganti pakai gantungan kunci misalnya, atau kita mau pakai tutup botol gitu, mawar merah kita ganti menjadi tutup botol, kan jadi sangat personal kan. Nah, itu kemudian juga harus dilakukan hal yang sama, yaitu menduplikasi atau mengulang. Gitu. Oke, dari saya presentasi itu mungkin saya coba
jawab dulu nih apa ya, dari saya adalah sebagai story maker pemula harus dilakukan untuk bisa mendapatkan selama pandemi. Oke, silakan yang Gini Mas Doni, ini ada tadi kayaknya ada yang nulis di di chat room ya. Ya. Mungkin mau menyampaikan langsung ke Mas Doni, silahkan. Siapa tadi? Mediatrix ya, silahkan di unlock audionya, bisa langsung ditanyain ke Mas Doni, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Jadi saya Mediatrix dari SMA Negeri 9 Manado ingin bertanya, ini kan di masa pandemi seperti ini dalam suatu proyek film itu story maker itu sangat berperan penting kan. Jadi bagaimana bagi kami para story maker itu untuk mendapatkan ide-ide untuk suatu proyek film. Apalagi sekarang kan dalam masa pandemi kalau untuk interaksi langsung dengan orang-orang itu sulit, Pak. Jadi apa yang harus kami lakukan, Pak, di masa pandemi ini untuk bisa mendapatkan ide-ide yang menarik? Terima kasih. Oke, silakan Mas Doni. Oke, di Mediatrix. Panggilannya siapa nih? Panggilannya Mediatrix. Panggilannya Media. Medi. Oh, oke. Di Medi. Gini. Saya akan kembalikan lagi. Menarik itu ukurannya siapa sih? Itu dulu. Artinya kita jadi jangan pernah takut menjadi menarik atau tidak. Itu tidak ada ukurannya. Sekarang Dek Medi ketika pandemi gini ngapain aja? Apa yang dilakukan? Biasanya buka Instagram, ikut-ikut ini webinar. Webinar. Nah, sempat ada bosen nggak? Pasti bosan, Pak. Pasti bosan. Pernah kepikiran nggak bikin rutinitas yang sampai bosen, yang Demedi udah nggak tahu lagi mau ngapain? Itu aja bisa dibikin film. Bener nggak? Artinya gini, di masa pandemi ini, apakah cuma Demedi yang mengalami itu? Yang pasti tidak, Pak. Semuanya pasti merasakan. Rata-rata pasti mengalami. Entah saya, entah Mas Tommy, entah Bang Denny, entah Mbak Eli. Mungkin teman semua banyak hal. Mungkin, nah cuma masalahnya kan rutinitasnya mungkin beda, kebosanannya mungkin beda. Tapi kan itu semua hal merasakan hal yang sama. Yaitu melakukan rutinitas sampai kita bosan. Sampai kita bingung mau ngapain lagi. Gitu. Jadi, bahkan misalnya gini, kalau misalnya, kayak saya tadi di awal obrolan saya itu, misalnya, kenapa Demedi nggak bikin film tentang kamarnya Demedi? Atau Demedi kenapa kok nggak bikin makanan-makanan yang dibuat sama ibu atau mamanya di rumah? Benar nggak? Yang masak mama kan atau ibu? Ya kan? Nah, ketika kenapa nggak bikin itu? Siapa tahu malah ada makanan-makanan, minuman-minuman yang saya di Jakarta, saya mungkin nggak tahu. Saya taunya makanan Manado ya cuma bubur Manado gitu misalnya. Jangan dibatasi, ngomongin durasi jangan dibatasi, ngomongin ide jangan dibatasi. Itu lebih penting. Jadi apa yang ketemu coba dikembangkan. Nah, cuma gini. Saya waktu itu di Cerpensek itu sebelum teman si Toha sama si Tio itu bikin Cerpensek, saya selalu mengingatkan gini, supaya tidak menjadi video klip, supaya tidak menjadi potongan video,
akan lebih baik teman-teman selalu bubuhi dengan satu depannya, terserah ya mau di depan atau di belakang, tapi harus ada yang namanya main title, judul utama, sama credit title. Biasakan bikin itu. Supaya begitu ada orang nonton, oh ini film. Bukan potongan video, bukan video TikTok, bukan video Instagram gitu. Bukan video-video Facebook. Atau bahasa gampangnya itu bukan video klip, bukan potongan video gitu. Gitu deh Medi. Kira-kira gimana? Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Medi ya atas pertanyaannya. Oh, Ini ada yang bertanya lagi nih. Mas Cahya tuh. Oh, tadi ada satu lagi dari Medi yang mungkin di chatroom ya Mas Doni. Itu ya. Apa gimana sebagai pemula ya di dalam ekskul sinematografi apa yang harus dilakukan untuk tadi udah ya. Udah maaf. Al-Khidam ya. Mungkin bisa langsung aja Al-Khidam dari Makassar ini. Kalau Medi tadi dari Manado ya, sekarang Al-Khidam dari Makassar. Langsung silahkan boleh. Masih ada waktu. Silahkan diaktifkan sound-nya. Jadi kalau nggak bisa langsung saya jawab aja Mas Tommy. Silakan Mas Doni langsung aja boleh. Sebenarnya saya nggak bisa ngasih tips yang yang luar biasa sih sebenarnya. Karena menyampaikan sesuatu itu memang gini. Kalau dalam ilmu komunikasi langsung aja kadang kita seringkali bermasalah. Mungkin dari ucapan kita bisa jadi teman kita salah nangkep gitu ya. Nah, apalagi misalnya melalui media. Misalnya media ini media film. Nah, kalau misalnya diminta tips, mungkin biasakan misalnya ketika ketika mengedit misalnya, itu dikasih lihat ke orang-orang yang memang bukan orang film. Entah misalnya di depan ada misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang sering membersihkan jalan misalnya. Panggil aja, Pak, Bu, coba Pak, ini film saya. Kira-kira pesannya apa Pak? Gitu. Oh, saya misalnya kita pengen ngasih tahu bahwa hidup itu harus berjuang gitu. Wah, ini sih cuma orang bosen doang nih. Berarti kita belum sampai tuh. Kita harus apain lagi gitu. Nah, balik lagi, untuk bisa kemudian melatih, itu ya kita harus membuat setiap waktu, setiap saat, kita bikin terus-menerus. Gitu. Makanya membiasakan diri untuk membuat film yang dengan durasi pendek-pendek itu akan lebih mempercepat kita untuk melatih kepekaan terhadap ide, melatih kepekaan terhadap bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu ke orang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau melakukan 3 hal tadi, misalnya membaca, menonton, sama membuat, insya Allah akan mudah ke depannya. Kenapa? Itu akan memberi kita kosa. Kalau misalnya teman-teman belajar bahasa asing, itu kan ada kosakata, kosa kalimat gitu ya, kosa paragraf. Nah itu sebenarnya akan membiasakan kita membuat yang namanya kosa shot, kosa scene, kosa sequence gitu. Kira-kira gitu, Pak Kidam, Pak Muhammad Kidam. Oke, semoga cukup membantu ya, Mas Kidam ya. Ini ada lagi yang Cahya tadi. Ngacung ini. Mas Cahya. Mas Denny Leonardo nih, Ngacung emang mau bertanya ya? Atau mau apa? Mau komentar? Silahkan. Sepertinya Mas Cahya duluan ini, Mas Tommy. Oh, boleh. Mas Cahya Gumilang duluan, silahkan. Ya. Ya. Sebelumnya makasih dulu buat Mas Denny. Sudah mempersilakan. Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Cahya Gumilang dari Sukabumi, Jawa Barat. Izin bertanya buat Mas Doni mengenai directing.
Sebenarnya saya pernah punya pengalaman mendirect sebuah film pendek. Nah, saya tuh pengen minta tips bagaimana cara treatment yang baik atau yang mudah buat si talent itu buat menerima apa ya watak atau karakter dari yang kita pengen buat si talent itu sih. Gitu aja sih Mas Doni. Terima kasih. Oke, biar nggak berlama-lama, saya langsung jawab aja. Sebenarnya, sebenarnya menjadi sutradara itu nggak ada sekolahnya. Cahya, nggak ada sekolahnya. Sekolah film itu sebenarnya mengajarkan hanya teknik ataupun ilmu dasar dalam membuat film. Tapi kalau nanya biar jadi sutradara yang baik dan benar, itu gimana? Nggak ada sekolahnya. Nah, bagaimana supaya bisa melakukan itu? Sebenarnya adalah tadi balik lagi, bagaimana kita terus-menerus membuat sampai kita menemukan cara yang baik ketika kita berhadapan dengan sesuatu, dengan kasus-kasus tertentu. Karena kalau misalnya saya jawab singkat yang tadi aja ya, pertanyaannya Cahya itu, yang pertama, kalau misalnya memang jawaban pertama adalah jangan pakai non-aktor. Kenapa? Karena non-aktor pasti dia nggak akan pernah tahu caranya berakting, caranya menghafal naskah atau apapun, bahkan ngomongin karakter mungkin nggak paham gitu. Bahkan ketika Cahya ngambil aktor dari teater, itu pun juga belum tentu langsung selesai masalahnya, ya kan? Dari teater dia taunya ilmu teater, tiba-tiba olah vokalnya gitu kan ngomongnya kencang banget, padahal close up kan. Jadi kesannya jadi teriak gitu, padahal kan harusnya sedih ngomong pelan gitu. Nah, hal-hal ini memang sekali lagi perlu ada latihan setiap saat. Sebenarnya tinggal di jadwalin aja, istilahnya mau bikin filmnya itu berapa. Setiap hari bisa nggak? Oh, nggak bisa, saya sibuk. Oke. Seminggu sekali bisa nggak? Wah, lumayan sih, nggak bisa. Oke. 2 minggu sekali? Sebulan sekali? 2 bulan sekali? Nah, sebenarnya tinggal aspek rutinitas ini yang perlu teman-teman miliki. Makanya saya bilang tadi, durasinya, monggo silahkan durasinya berapapun yang menurut teman-teman baik. Bahkan kalau misalnya gini, kalau saya tanya teman-teman di sini sekarang, ada berapa banyak sih ide yang sekarang nih di kepala teman-teman? Pasti banyak banget. Cuma mungkin ide yang pengen dibuat film itu 1-2. Nah, saya kadang-kadang suka bilang gini, oke, idenya apa? Oke, ini butuh perencanaan. Yang kedua, mungkin, ini juga kayaknya butuh hal-hal yang perlu disiapkan. Nah, ada nggak ide yang lain, yang lebih sederhana, supaya apa? Ini yang buat kita latihan. Bukan yang itu nggak boleh dibuat, monggo silahkan dibuat, tapi kita cari ide-ide yang mungkin lebih dekat dengan kita, yang kita bisa olah dulu gitu. Kira Cahya mungkin nggak menjawab banget sih, mungkin cuman kira-kira ngasih tipsnya lah ya gitu. Oke Mas Doni, terima kasih. Cukup menjawab. Cahya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini Pak Denny ngalah lagi dulu, ada pertanyaan dari pelajar nih ya, kayaknya dari Sukabumi, Pasim ya. Erika, silakan langsung aja, mungkin Pak Denny udah ngalah nih. Kalau Erika tadi apa tuh? Cara langkah-langkahnya jika ingin membuat film untuk pemula. Oke, sebenarnya pernikahannya panjang. Intinya sama. Aspek idenya itu coba cari ide-ide yang ada yang sudah dipahami sama De Erika. Dari situ coba buat dulu. Intinya adalah membuat film jangan takut salah. Cuma kalau saya sarankan, nah kebiasaan terutama ketika membuat
gambar, merekam, kecenderungan teman-teman pasti akan menggerakkan kameranya. Nah, ini yang gampangnya gini, coba kita tempatkan kita sebagai penonton. Enak nggak sih kalau kamera goyang terus? Mungkin kita juga akan pusing kan. Jadi kalau saya sarankan, kalau untuk pemula coba buat gambar itu statis aja di atas tripod misalnya, atau minimal diam. Nah, pakai gambar yang diam aja dulu. Gitu. Nah itu coba itu dulu, supaya apa? Supaya kita bisa tahu kebutuhan ketika kita harus bergerak. Itu. Kalau dari saya itu paling di Erika. Mungkin menjawab semua, karena kalau saya jelasin juga bisa jadi diskusi satu lagi nih, diskusi beda lagi ngomongin tentang dokumenter soalnya. Oke, Erika ya, semoga sudah cukup membantu jawaban dari Mas Doni. Ya, ini sekarang Pak Denny Leonardo, silakan. Ini gongnya, kalau mau berkomentar atau bertanya, silakan Pak. Aduh, enggak juga, engkongnya juga Mas Tommy. Baik. Mungkin di sini saya mewakili dari adik-adik pelajar di sini, Mas Kusdon dan Tommy. Kebetulan di sini Mas Kusdon kan selaku juri ya, dewan juri, salah satu dewan juri di kegiatan FLS 2N 2021. Di mana progresnya kan masih daring ini ya Mas Kusdon. Selaku Mas banyak mengevaluasi atau banyak memperhatikan karya-karya pelajar untuk tahun ini. Jadi maksud saya begini, boleh dong dibagi pengalaman Mas Doni tentang ini film-film pelajar dari kualitas tahun ke tahun makin menurunkah, atau flatkah, atau ada peningkatan? Nah, izin saran dari Mas Doni untuk adik-adik pelajar, akan seperti apa sih film yang dituntut sebenarnya gitu? Sebenarnya karena teman-teman adik-adik di SMA ini belum sepenuhnya memahami, saya rasa ya, seperti saya juga belum memahami sepenuhnya tentang sinematografi yang dimaksud dengan seni menyampaikan pesan. Nah itu dulu, saya mewakili adik-adik aja di sini. Nah itu untuk Mas Doni. Nah untuk pembicaranya nih Mas Tommy nih, di kegiatan FFPJ 2021 juga lagi rame-ramenya, mau nanya, kira-kira target yang Mas Tommy kejar untuk masa pandemi ini apa kira-kira? Jadi adik-adik di pelajar juga bisa nih ngukur ya, diukur ini bakalan didaftarkan nggak karya-karya yang di masa pandemi. Terus terang kalau saya sih di Sumatera Barat ini ya mati ya gitu, kita nggak ada produksi karena banyak sekali batasan-batasan, tidak boleh berkerumun lah, tidak boleh berkumpul, tidak ada kegiatan di sekolah, gitu Mas. Kira-kira begitu saja sih pertanyaan saya mewakili adik-adik di sini. Terima kasih Mas Kusdon dan Mas Tommy. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny ya. Ya. Ini narasumber utamanya Mas Doni ya, saya moderator. Silakan Mas Doni, langsung ditanggapi, monggo. Ya, kebetulan saya menjadi juri tingkat SMA ya, bukan SMK. Itu di 2 tahun terakhir ini, 2020 sampai 2021, dan kemudian memang salah satu yang kita batasi adalah speech. Atau ya speech itu isinya dialog, monolog, direct address, narasi, monolog interior, voice over, semua yang menggunakan pembicaraan. Kenapa? Karena ya sebenarnya yang seperti tadi sudah saya singgung, seringkali teman-teman lebih repot ngomongin dialog. Padahal dialog itu kalau beneran coba tanya ke pembuat film yang profesional betul ya, yang memang paham, coba lebih mudah mana membuat adegan yang pakai dialog sama yang tidak? Pasti yang enggak. Bahkan dalam menuliskan skenarionya itu lebih mudah yang mana? Yang lebih mudah yang mendeskripsikan, karena kita bisa membayangkan kok. Apalagi eksekusinya, Bang. Ya misalnya gini, di adegannya Bang Denny ada dialog antara anak sekolah yang datang dari Jawa ke Sumatera Barat pindahan, sama anak sekolah yang datang dari Jawa sudah pindah selama 10 tahun.
kira-kira cara dialognya, entah intonasi, entah artikulasi, entah cengkok, sama atau beda? Pasti beda. Nah, ini berkaitan tadi sama pertanyaannya Cahya tadi. Bagaimana ngomongin karakter? Bayangkan teman-teman di FLS 2N dipaksa untuk masuk ke wilayah karakter-karakter yang sangat rumit itu. Benar nggak, Bang? Iya, benar. Setuju. Itu kadang-kadang suka tidak dipahami, bahkan pengajarnya juga nggak paham bahwa dialog itu nggak mudah. Kalau di skenario bisa aja cuma ditulis, Bang Denny, kamu mau kemana? Sama siapa? Bisa cuma tulisan itu aja, Bang. Cuma sekarang pertanyaannya, si tokoh lagi marah, lagi sebel, lagi senang, ya, belum backgroundnya dia tadi, dia orang Jawa, dia orang Minang, ya kan? Begitu diganti ke bahasa ibu gitu, ke bahasa wilayah tertentu, misalnya begitu saya tulis Kamano, kan jadi aneh kalau di Sumatera Barat, benar nggak, Bang? Benar Mas Doni, ya. Gitu. Siap. Jadi artinya sebenarnya itu kenapa saya, Mas Arya Agni, Mas Muhammad Fikri itu sepakat, bahkan kita jadi mendorong kalau yang tingkat SMA bagaimana memaksimalkan potensi visual. Nah, cuma memang yang saya temukan akhirnya yang sekarang yang tahun ini di suara itu lebih repot sama musik. Padahal kita juga pengen tahu bagaimana kemampuan teman-teman dalam mengolah suara, terutama bagaimana menggunakan sound effect, bagaimana menggunakan wala. Wala itu sebenarnya walaupun pembicaraan, tapi misalnya kayak di pasar itu kan, nah itu namanya wala. Gitu. Jadi lingkungan apa segala macam itu, nah ini banyak sekali hanya mengandalkan musik. Jadi kayak film bisu sebenarnya cuman ditambah musik aja gitu. Oke, Mas Doni. Gitu. Ya. Oke, Mas Doni. Mas, kira-kira semoga sudah memuaskan. Mas Doni, ini ada satu lagi dari, karena waktunya juga sudah sempit. Ada satu pertanyaan lagi, Mas Doni, ya, dari SMK Sabilur Rasyad ini, Elsa Ilham. Ya. Pertanyaannya itu, saya belum pernah buat film dan ingin sekali membuat. Bagaimana cara menggambarkan ide kita yang sederhana ke visual, Mas Doni? Tadi mungkin sudah sempat dibahas, tapi ringkas saja silahkan. Oke, ya sebenarnya balik lagi sih sebenarnya DL saya, bahwa sebenarnya gini, ketika DL saya punya ide, suatu ide, yang kepikiran dari DLSA apa? Nah, itu jangan pernah takut untuk ngambil gambarnya. Cuma balik lagi, saya saran gambarnya tolong misalnya biasakan dulu pakai tripod, gambarnya diam deh. Itu dulu deh. Supaya palingnya gini, penonton bisa lebih nyaman ketika nonton. Saya kasih contoh misalnya kayak, saya ini bukan bahwa ini benar atau salah ya, tapi untuk awalan coba tadi lihat yang di Instagram Cerpensek tadi itu, cerita pendek sekali itu kameranya statis saja dia gitu, tapi yang diolah adalah bagaimana adegannya gitu, walaupun akhirnya dia di situ banyak menggunakan speech ya, tapi speech-nya sangat efektif. Salah satunya cuma adegan yang film pertamanya itu adegan orang bocah disuruh sholat le, ya Pak, saya le mahriban saya, ya Pak, itu maghrib itu kan waktunya pendek, dan dia adegan itu cuma orang lagi mau sholat berjamaah tuh, Allah, terus tiba-tiba udah azan isya, Allahu Akbar, dia sebel kan gitu, udah itu doang gitu. Itu contoh-contoh aja. Jadi sebenarnya bisa diperlakukan ide-ide itu seperti kita misalnya kalau DLSA biasa bikin TikTok ataupun bisa diperlakukan seperti itu, tetapi dengan cara yang bisa jadi
lebih diolah lagi lah sedikit gitu. Kalau tadi salah satu yang saya sarankan adalah menggunakan kamera statis misalnya. Itu sih Mas Tommy paling. Oke Mas Doni, saya kira terima kasih banyak atas segalanya ya. Oke teman-teman, ini karena waktunya juga sudah habis ya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Doni soal bagaimana bersiasat ya, mengelola ide dalam keterbatasan ya, kemudian memaksimalkan potensi-potensi visual. Jangan takut dengan eksperimen-eksperimen dan terus berlatih. Saya kira itu semangatnya juga seperti di FFPJ ya teman-teman, Pak Denny dan semuanya. Jadi FFPJ ruang untuk apresiasi, literasi, belajar bersama. Jadi kalau ada kompetisi, para juri sudah menyadari bahwa ini karya pelajar dan berusaha menemukan potensi-potensi, baik potensi ide, gagasan maupun nanti sinematiknya ya secara teknis. Jadi teman-teman nanti yang pengen ikut FFPJ lagi nggak usah khawatir karena ruang untuk apresiasi itu banyak sekali ya. Bahkan beberapa yang lalu pernah ada penghargaan khusus yang memang itu yang memutuskan adalah para juri ya kalau di kompetisi, karena para juri merasa ada sesuatu nih di karya teman-teman. Jadi memang kalau panitia nggak pernah tahu ya, semua diserahkan kepada juri kalau ada kompetisi. Saya kira mungkin Mas Doni ada closing statement sebelum kita akhiri bareng-bareng, karena saya tidak akan menyimpulkan. Kalau ada closing statement Mas Doni. Closing statement dari saya Pak. Tadi sih sebenarnya 3 hal itu mungkin teman-teman coba terus dilakukan kalau memang tertarik membuat film, dari mulai membaca hal-hal yang sifatnya literatur gitu ya. Terus kedua menonton filmnya, apapun filmnya. Yang ketiga itu membuat filmnya, jangan lupa membuat, biar nggak jadi penyakit. Kalau kasih istilah saya, biar nggak jadi penyakit. Itu kan kita udah makan terus, jangan sampai kita sakit hanya karena apa? Memendam makanan-makanan ide itu. Sama satu lagi sebenarnya kalau teman-teman ini juga sebenarnya juga bisa dilakukan, yaitu menulis ini misalnya mereview film, mereview aja pakai pendapatnya teman-teman, nggak apa-apa, mau salah mau benar, nggak ngerti ilmu film nggak apa-apa. Nah itu sebenarnya juga fungsinya adalah kita juga terus itu berfungsi untuk belajar. Ya sampai misalnya sedikit Mas Tommy, kayak misalnya kenapa saya bisa menyusun materi yang ada di tadi ya di Dropbox saya, di cloud storage saya itu karena hal tadi saya lakukan. Saya sampai bisa tahu misalnya, ini kalau bahasa saya yang mungkin agak sarkas ya, sekarang itu dokumentaris di Indonesia nyembahnya riset, akhirnya nggak bikin film, yang ada ngeriset terus gitu, akhirnya nggak jadi gitu. Itu aja Mas Tom. Saya bukan sarkas, saya bukan melawan riset, enggak, tapi teman-teman tadi udah saya jelaskan kan bagaimana kita harus mendudukkan riset sebenarnya. Mas Doni, terima kasih sekali atas sudut pandangnya yang menarik dan insya Allah juga bermanfaat buat teman-teman partisipan Jagongan Sinema episode kedua ini ya. Jadi memang tadi Mas Doni juga menggarisbawahi sutradara itu nggak ada sekolahnya ya, kira-kira gitu ya Mas Doni. Jadi latihan dan berusaha menemukan gayanya sendiri, ide-idenya sendiri, dan memang itu hanya bisa dilakukan kalau dengan latihan ya. Filmnya dipertontonkan ke banyak orang, minta masukan, tetapi juga tetap terus juga nonton, terus membaca, dan juga terus membuat yang seperti apa ya? Sama satu lagi Mas, jangan ambekan. Nah, bernafas ya. Ambekan ya, mungkin bahasanya kayak refleksi lah, mengendapkan dulu idenya ya. Bukan, maksudnya jangan, kalau di ambekan tuh kalau bahasa Jakarta tuh kan mutungnya apa ya Mas?
ngambek gitu loh, jangan Oh iya, dikasih apa masukan ngambek, dikasih ini nggak terima gitu. Jangan baperan gitu ya, Mas. Jangan baperan. Nah, istilah sekarang jangan baperan. Ya, saya kira itu menarik sekali dan jadi saya kira tadi bagaimana strateginya Mas Doni sudah menyampaikan beberapa hal, semoga ini jadi bekal ya buat teman-teman semuanya dan saya berharap nanti teman-teman juga bisa mengikuti lagi festival FEPC tahun ini. Semoga nanti kita bisa terus terhubung, terus bersilaturahmi dan bisa saling belajar bersama. Saya tidak menyimpulkan, hanya satu kata, terima kasih buat teman-teman masih terus bertahan sampai detik ini. Mas Doni, terima kasih banyak. Salam sehat dan bahagia selalu. Salam sinema. Juga salam sinema buat teman-teman semuanya dari berbagai daerah nih, ya. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Kita tutup bersama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.